Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Maunan, Bapak Sri Toyo SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk diseminasi guru penggerak Angkatan 9. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang kali ini kita bisa bertemu bersama dalam kegiatan diseminasi ya, yaitu tentang pemahaman dan penerapan disiplin positif. Ini yaitu tentang modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Dan selanjutnya sholawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga besok di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Ini nanti kita sharing bersama saja, berbagi pengalaman, ya kan? Nah, ini nanti bukan berarti saya yang lebih tahu, tetapi kita hanya berbagi pengalaman saja. Mungkin saja Bapak Ibu semuanya sudah paham malah sebelumnya. Karena saya yakin di beberapa kegiatan-kegiatan diklat Bapak Ibu sering mendapatkan tentang tema yaitu disiplin positif. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Topik kali ini yang kita bahas itu tentang disiplin positif ya. Nah, di topik ini nanti kita akan berdiskusi bareng. Itu yang pertama tentang tema disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Dilanjutkan dengan yang ketiga itu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, serta yang keempat nanti keyakinan kelas, dan selanjutnya yang kelima tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, kita awali dengan topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nanti kita harus memahami adanya perubahan paradigma pada teori kontrol itu sendiri, yaitu tentang ilusi kontrol. Nah, namanya aja ilusi ya. Nah, ilusi kontrol itu yang pertama contohnya seperti halnya ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita sering melakukan seolah-olah guru itu yang mengontrol murid. Mungkin pandangan kita kadang dulu seperti itu, barangkali. Terus selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat kritik, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya kan, kadang kalau kita mengkritik seorang sehingga orang itu merasa bersalah, nah itu kadang kita beranggapan bahwa itu dapat menguatkan sebuah karakter. Nah, terus yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif Bapak Ibu. Nah, diantaranya ya mungkin sebenarnya pemberian penghargaan, ya kan, atau ucapan penghargaan support motivasi ya. Nah, reward berupa kata-kata. Kadang itu kita menganggap bahwa itu merupakan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Nah, itu merupakan sebuah ilusi. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang orang dewasa kita beranggapan itu kita punya hak untuk memaksa. Mungkin sebenarnya guru itu guru kan diasumsikan orang dewasa ya. Sementara anak-anak juga, murid kita kan seorang anak-anak. Nah, seolah-olah kita itu merasa punya hak untuk memaksa anak-anak. Nah, oke, kadang kayak gitu ya, Bu ya. Nah, selanjutnya perubahan paradigma antara respon teori kontrol. Ya, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu semuanya? Nah, siapakah
sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, yang pertama gini, kalau stimulus respon, ya kan kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu manusiawi, ya kan? Nah, saya yakin kita semua seperti itu, ya kan? Kan seolah-olah kita pengen orang itu punya pandangan seperti saya, seperti kita, ya kan? Padahal sesungguhnya kalau kita terkontrolnya itu, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sehingga seperti itu. Terus yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang kita melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau berdasarkan teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku. Jadi yakin setiap orang atau siapapun kalau berperilaku itu pasti punya tujuan. Nah, itu berdasarkan teori kontrol. Nah, untuk berikutnya ada orang lain, kalau di stimulus respon ya, orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira benarkah orang lain bisa mengontrol saya? Kalau menurut Bapak semuanya, apa orang bisa mengontrol Bapak Ibu semuanya? Tidak bisa. Nah, tapi kalau berdasarkan teori kontrol, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi sebenarnya kita itu ya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain, sebenarnya gitu. Nah, berikutnya untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau dalam teori kontrol berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau kita hubungkan dengan di sekolah anak-anak, berarti sebenarnya kita itu nggak bisa mengontrol anak. Berarti anak itu yang anak itu ya berarti yang bisa mengontrol dirinya sendiri, ya kan? Nah, terus kita sebagai apa? Nanti kita lihat selanjutnya ya. Nah, kan gitu. Terus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tapi kalau berdasarkan teori kontrol, itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa menentukan pilihan-pilihan yang baru berdasarkan apa yang akan kita lakukan. Itu kalau menurut teori kontrol. Nah, selanjutnya contoh lagi stimulus respon ya, model berpikir menang kalah. Ya kan? Sering kan kita berpikir bahwa kita menang kalah, ya kan? Nah, padahal kalau berdasarkan teori kontrol, mode berpikirnya itu menang dan menang. Berarti kita itu berpikir harus menang dan menang, tidak pernah berpikir menang kalah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk pada topik tentang disiplin. Nah, apa makna disiplin? Ya kan, makna disiplin ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, maka disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu disiplina ya, yang artinya adalah belajar, ya kan? Jadi disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar. Nah, tetapi selanjutnya makna asal dari kata ini itu berkonotasi ya dengan disiplin dari murid-murid. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah untuk menggali potensinya menuju sesuatu tujuan yang dia inginkan, yang dia hargai. Itu disiplin. Nah, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan multi-ending. Nah, jadi kita kan cenderungnya seperti itu ya. Disiplin itu kan berasumsi patuh terhadap aturan, kan gitu kan? Asumsinya seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi itu disiplin ada tujuannya adalah untuk mencapai tujuan kita sesuai yang kita hargai. Nah, oke, Bapak semuanya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tentunya ketika kita melakukan hal yang disiplin itu harus disertai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini yaitu nilai-nilai kebaikan ya yang sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini berlaku universal. Dimanapun berada pasti nilai-nilai ini selalu dianggap suatu
kebaikan. Itu yang dinamakan nilai kebajikan universal. Nah, ya contoh yang simpel adalah jujur kan. Dimanapun kan pasti jujur adalah suatu kebaikan. Entah di Inggris, di Jawa kan. Oke, selanjutnya ya. Nah, jadi nilai-nilai tersebut itu bersifat universal ya Bu ya. Jadi nilai kebaikan itu bersifat universal. Tadi dimanapun, kapanpun itu selalu dianggap hal yang baik. Tidak memandang siapapun yang mengatakan, tidak memandang dimanapun dia dikatakan atau dilakukan ya. Nah, dan bersifat lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Oke, nah setiap individu atau setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap apa yang kita lakukan, dilakukan seorang itu pasti punya tujuan dan tentunya dia punya latar belakang, ya kan? Nah, sehingga dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nanti pada endingnya itu diharapkan nilai-nilai universal itu muncul dari motivasi intrinsik. Jadi dari diri kita sendiri, tidak lagi dari orang lain atau karena sesuatu hal atau faktor eksternalnya. Nah, nanti larinya nanti ke sana endingnya Bapak Ibu. Terus selanjutnya, nah beberapa nilai-nilai kebajikan ya yang harus kita tanamkan, yaitu saat kita di sekolah, terutama untuk anak-anak, untuk murid kita, yaitu nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kita kenal ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, ketiga bernalar kritis, ya kan? Keempat nanti kreatif, selanjutnya bergotong royong, dan yang terakhir itu berkebinekaan global. Itulah nanti yang menjadi tujuan kita sebagai pendidik untuk bisa apa ya, menggali, menanamkan karakter pada anak kita ya sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap orang melakukan sesuatu pasti punya motivasi, punya tujuan. Aku yakin semuanya ya kan, semua pasti punya tujuan. Bahkan anak kita saat mau bermain atau apa, dia pasti punya motivasi atas perilakunya. Nah, motivasi diantaranya adalah satu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernahkah kita melakukannya? Pernah, ya kan? Iya, pernah, sering ya. Ya, sama. Itu namanya motivasi eksternal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bukan dibangun dari diri sendiri, tapi ada faktor lain yang mengharuskan, ya kan? Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, berarti karena kita ingin mendapatkan sesuatu, atau menghadap penghargaan, mendapatkan imbalan dan lain-lain. Nah, itu juga masih dalam kategori motivasi eksternal karena dipengaruhi oleh dari luar. Ya, ada rangsangan dari luar saat kita mau melakukan sesuatu. Nah, terus yang ketiga adalah motivasi ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini ya kan. Nah, ini contohnya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang ketiga ini adalah motivasi internal, yaitu yang memiliki tujuan untuk disiplin positif. Nah, jadi ini yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Jadi muncul benar-benar dari kita sendiri karena kita ingin memiliki tujuan untuk yang kita capai sesuai dengan tujuan yang kita hargai. Nah, oke. Selanjutnya kerajaan. Nah, dari beberapa motivasi itu
ya kan? Kita kan melakukan sesuatu pasti punya motivasi, ya kan? Mestinya kita ingin menjadi orang yang merdeka, ya kan? Bahkan anak-anak pun sama, pengen jadi orang merdeka. Nah, jadi kalau merdeka kan artinya bebas gitu ya, bebas. Tapi kan berarti bebas bukan bebas untuk melakukan sesuatu seenaknya sendiri ya. Nah, ini kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak bebas terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu merdeka, ya kan? Oke, lah ini diambil dari kutipan, yaitu Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 465. Itu konsep merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, berarti termasuk kalau kita cakap membuat atau memerintah diri kita sendiri, itu berarti kita termasuk orang yang merdeka. Ayo tadi. Nah, dari beberapa hal tadi Bapak Ibu semuanya, perilaku manusia, ya kan, orang pengen merdeka untuk melakukan sesuatu dan lain-lainnya, itu ternyata dilatar belakangi oleh itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya kan. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti semua orang pasti menginginkan bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup maka orang akan membutuhkan sesuatu, ya kan. Di antaranya apa? Makan, betul kan? Makan, ya kan, pakaian, sandang dan lain papan ya. Ini biasanya berupa fisik, ya kan. Nah, yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan. Jadi kadang kalau kita hubungkan dengan anak-anak kita, ya kan, itu kadang anak kita kan kami caper atau bagaimana ya. Itu sebenarnya mereka punya ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu ingin diterima atau disayang dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya adalah kebutuhan tentang kebebasan. Pasti semua orang menginginkan kebebasan. Nah, kita sendiri, anak-anak kita juga pengen kebebasan. Kadang bermain, terus kesana kemari, ya kan. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan keempat adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Jadi, dan yang terakhir adalah tentang kebutuhan penguasaan. Oke. Nah, 5 kebutuhan ini itu selalu dibutuhkan oleh manusia dan anak-anak kita pun membutuhkannya. Nah, jadi mungkin kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu ya kan, karena kita harus menguasai 5 kebutuhan itu, ya kan. Kenapa? Karena kita harus bisa menganalisa anak-anak kita saat anak kita itu bertingkah, kadang berperilaku, melakukan sesuatu, itu pasti dia ingin memenuhi kebutuhannya. Kadang yang anak, terutama kita anak-anak mengajar di SD ya, jadi kan kadang anak itu sering bermain. Nah, bermain sebenarnya dia pengen memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau bermain, kira-kira anak-anak itu pengen memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Fun ya, kesenangan ya. Berarti anak-anak pengen hobi, pengen senang, kan gitu kan. Nah, kadang anak-anak yang suka usil dengan temannya, usil ya. Nah, berarti kan paling nggak kita harus memahami, oh berarti anak usil juga pengen memenuhi kebutuhannya, ya kan. Kira-kira kalau anak usil itu ingin memenuhi kebutuhan apa Pak? Perhatian ya. Berarti kan diperhatikan ya. Berarti paling nggak dia kasih sayang dan rasa diterima. Nah, berarti ternyata keren ya, lengkap ya. Kita harus tahu untuk kebutuhan anak. Sehingga saat kita memahami kebutuhan anak didik kita, saat mereka melakukan sesuatu, mungkin kita akan lebih cakap, lebih pandai untuk istilahnya memperlakukannya ya, menggali potensinya seperti itu. Oke, dari sini mungkin sebelum tak lanjut ada yang mau tanyakan dulu? Belum ada. Belum ada. Oke, Bapak semuanya. Nah, tentunya saat anak-anak itu melakukan sesuatu karena hanya untuk memenuhi kebutuhannya, maka terkadang anak itu sampai
bisa melakukan hal yang negatif, ya kan? Kadang seperti itu, ya kan? Jadi ketika orang pengen memenuhi kebutuhannya dan sulit untuk mencapainya, terkadang pun bisa melakukan hal yang negatif, ya kan? Banyak kan contohnya, ya banyak sekali ya. Nah itu diantara ya, sehingga untuk bisa kita melakukan pengkondisian atau mengontrol anak tersebut, maka kita harus mengenal juga istilah adanya hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Itu dalam rangka tadi menciptakan anak-anak yang memiliki budaya disiplin positif, sehingga apa yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya itu selalu berarah ke arah yang positif, ya kan? Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, ya kan? Dimanapun hampir seperti itu ya. Jadi kalau ada pelanggaran maka sesuatu harus terjadi, ya kan? Kan kita sering ya melihat ya, kadang ada yang terlambat suruh lari keliling lapangan. Itu kan karena ada pelanggaran, berarti ada sesuatu yang harus terjadi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, bisa hukuman, bisa konsekuensi. Oke, next. Nah, nanti kita lihat apa berbedanya ya. Tapi kita akan pahami dulu tentang apa itu restitusi. Ya kan? Nah, restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, dengan karakternya yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, tadi kan ada kitanya adalah antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman kan tadi ya udah, kalau ada pelanggaran biasanya kita sering melakukan hukuman, ya kan? Ya, kadang gitu ya. Nah, tetapi diharapkan nanti antara hukuman konsekuensi berarti kita diharapkan menggunakan cara yang restitusi, karena restitusi ini adalah proses dialog komunikasi dengan anak atau murid, ya kan, yang dalam tanda kutip melakukan kesalahan atau bermasalah, untuk mencari solusi anak tersebut sesuai dengan pilihan anak-anak itu, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita cenderung memberikan petunjuk, memberikan berkomunikasi ya. Nah, untuk dalam rangka mencapai solusi atas masalah anak tersebut. Jadi kita tidak lagi menghakimi, kamu salah, kamu ini, nggak lagi seperti itu. Tapi nanti solusi itu ditawarkan kepada anak tersebut. Itu merupakan metode dari restitusi. Oke, next Budi. Nah, ini kalau kita lihat antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sambil kita merefleksi zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, enggak kita ya. Saya juga dulu sering gitu. Terutama saya dulu kan pengajaran matematika itu kan paling Nah, mungkin paling galak ya. Kan galak kan gitu. Nah, ya dulu saya sering melakukan itu kan. Mungkin belum paham antara hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Nah, oke. Nah, perbedaan gini, kalau hukuman itu cenderung ke identitas gagal. Nah, tetapi kalau konsekuensi dan restitusi itu cenderung ke identitas sukses. Nah, perbedaannya gini Pak Ibu. Yang pertama ini hukuman ya. Hukuman itu biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti hukuman itu saya yakin 99% itu tidak disukai anak. Barangkali kita juga pernah dihukum gitu kan? Saat kita dihukum suka nggak? Nggak suka juga. Oke. Nah, tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya kan? Jadi sesuatu harus terjadi. Nah, cuma kalau sesuatu harus terjadi, ini kan belum tentu menyakitkan banget, belum tentu ya. Ya, tapi ya kalau pelanggaran pasti dia tidak nyaman juga ya nanti ya. Oke, selanjutnya kalau yang restitusi itu merupakan suatu pilihan. Jadi
berupa pilihan-pilihan untuk solusinya. Selanjutnya berikutnya, perbedaan berikutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu lama. Jadi orang itu mungkin akan membekas mungkin ya. Kalau saya dulu pernah di di Gempang A kan, mungkin sampai saat ini saya masih ingat, masih membekas banget itu. Ya sebenarnya kan gitu ya. Tapi konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi cenderung menguatkan. Nah, perbedaan berikutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Si korban pasti mendapat keadilan. Mesti korban akan merasa puas karena pelakunya dapat hukuman. Ya, jadi korban akan merasa dapat keadilan. Sedangkan konsekuensi itu korban itu cenderung bisa diabaikan. Nah, sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Kira-kira bisa dibagi perbedaannya? Adil, terus korban diabaikan, dan restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, untuk selanjutnya perbedaan selanjutnya ya. Pada hukuman murid akan tersakiti. Nah, sedangkan konsekuensi itu murid akan dibuat tidak nyaman. Nah, terus restitusi itu murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, berikutnya perbedaan yang selanjutnya itu hukuman perilaku pasif, agresif, dan mengikat. Sedangkan konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi itu masalah akan terpecahkan. Jadi kalau restitusi nanti masalah akan terpecahkan. Jadi masalah anak terpecahkan tidak akan terulang lagi. Nah, oke, selanjutnya ini bisa dilihat ya. Ada perbedaan yang lain lagi, yaitu hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya kan, ketika anak mungkin tanda kutip anak bandel ya kan, terus hukuman itu dihukum dia mulai lagi ya kan, maka hukuman itu akan tidak efektif ketika ada anak yang tidak takut. Nah, sedangkan konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi akan ada pengamatan, monitoring secara berkala. Tetapi pada restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, di sini restitusi. Nah, dan yang selanjutnya yaitu hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, biasanya hukuman itu kan hanya terikat pada lembaga-lembaga tertentu kan, mungkin sekolah atau organisasi tertentu, tapi tidak akan berlanjut di kehidupan nyata sehari-harinya, tidak. Nah, sedangkan konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dia akan terbiasa. Dan pada restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Oke ya. Nah itu berikutnya langsung terakhir aja, yaitu hukuman ya. Hukuman biasanya itu bersifat negatif. Ya itu kan contohnya ada, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya kan. Jadi cenderungnya negatif, mengancam kan gitu kan, negatif mengancam ya kan. Jadi kalau mengancam kan pasti membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu yang panjang ya. Nah oke. Selanjutnya kalau konsekuensi itu bersifat netral, ya kan. Lakukan apa yang saya katakan, ya kan? Dia bersifat netral. Dan restitusi itu bersifat positif, ya kan. Kenapa? Karena dia akan selalu memecahkan masalah, yaitu bertanggung jawab atas masalahnya. Biasanya apakah hal yang ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi merupakan pilihan apa yang dilakukan atas kesalahannya. Jadi kita nggak lagi menghakimi kalau pada restitusi, tetapi saling berkomunikasi untuk memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kondisi murid itu sendiri. Oke, lanjut. Nah ini beberapa ciri-ciri restitusi ya Bu. Sebelum tadi saya tekankan sebelumnya, ketika ada hukuman, terus konsekuensi, kemudian ada lagi restitusi. Itu sebenarnya cara yang paling bagus untuk solusi masalah adalah restitusi, ya kan. Nah kalau konsekuensi itu kan
gini ya, kalau hukuman kan tadi kan cenderung menyakiti ya, tidak nyaman ya kan. Nah, kadang hukuman itu belum tentu kita tahu. Kadang ujuk-ujuk kan. Ujuk tanpa terpikirkan oleh si penghukum kan. Ujuk-ujuk terlambat push up 10 kali kan. Kadang kan ujuk-ujuk kan. Nah, tetapi kalau konsekuensi itu sebenarnya sudah ada kesepakatannya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu kalau kita melakukan pelanggaran A, maka akibatnya kita akan kena sanksi harus kena konsekuensi B kan. Nah, kita sudah tahu kalau konsekuensi ya kan. Jadi anak sudah tahu apa akibat yang akan didapatkan ketika dia melanggar sesuatu, itu konsekuensi. Tetapi kalau restitusi yaitu dia komunikasi untuk mencari solusi dari masalahnya. Nah, ini beberapa ciri-ciri terkait dengan restitusi ya. Satu, restitusi itu bukan bentuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan, ya kan? Jadi hubungan yang kadang kadang kesalahan terus malu dengan kelompoknya, ya kan? Kadang kan kita hubungannya agak renggang gitu. Tapi kalau dilakukan dengan pendekatan restitusi, dikasih pilihan-pilihan, maka hubungan itu akan terjadi lebih baik lagi ya. Yaitu memperbaiki hubungan. Terus kemudian restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita nggak lagi maksa siswa, tapi menawarkan sebuah pilihan-pilihan, ya kan? Nah, untuk anak dalam rangka mencari solusi masalahnya. Yang ciri berikutnya adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi cenderung menuntun melihat ke dalam diri sesuai dengan kemampuannya. Jadi pilihan itu didasarkan kemampuan anak tersebut, ke diri anak itu sendiri. Nah, ciri berikutnya adalah restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasarnya. Tadi kan setiap orang pasti ingin memenuhi kebutuhannya sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia, ya kan? Nah, itu. Nah, ciri berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, dan restitusi fokus pada keterbukaan tindakan. Jadi memang harus terbuka, karena adanya komunikasi kan kita harus terbuka. Kalau nggak bisa terbuka, ya itu nanti yang jadi masalah. Bagaimana kita bisa berikan arahan atau tuntutan dalam menyelesaikan masalah. Dan di situ. Dan ciri berikutnya selanjutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Nah, ini nanti fokus pada solusi. Jadi kita nggak lagi mengungkit-ungkit hal-hal yang negatif dari masalah itu, tapi memang kita harus fokus ke depan dalam rangka mencari solusi. Yang sebenarnya kan kalau kita rasakan ya kita salah atau diingat-ingat kan kita nanti akan nggak enak gitu kan, marah atau gimana. Jadi itu nanti malah tidak akan muncul opsi-opsi solusi. Jadi mungkin malah kebencian yang akan timbul. Nah, jadi restitusi itu fokus pada solusi. Nah, selanjutnya adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dengan restitusi diharapkan anak-anak yang melakukan kesalahan itu bisa kembali pada komunitasnya atau pada kelompoknya. Mesti kita sering menjumpai ya. Kalau ada anak, terutama SD kan sensitif anak-anak ya kan. Ketika anak melakukan sedikit kesalahan, itu kelompok lain akan mengucilkannya. Nah, itulah tugas kita melakukan restitusi agar anak itu kembali pada kelompoknya, habitatnya, gitu ya. Jadi kan kalau sudah kembali kepada habitatnya, berarti dia akan mengikuti proses belajar dengan rasa aman, nyaman dan damai tentunya ya, dan damai menyenangkan. Oke. Sambil boleh. Jambi minumannya ya. Drinking. Buat dikate kok. Apa? Kata ya. Nanti dia sudah. Bisa tidak. Ya tak ambil ini. Satu jam. Ada berapa?
Itu kok PDF YI-nya? Baiklah Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, maka ada hal yang penting yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menanamkan nilai-nilai keyakinan pada anak. Karena apa? Karena keyakinan nilai-nilai kebajikan universal itu harus tertanam pada karakter anak terlebih dahulu, sehingga anak nanti memahami, oh berarti dia anak memiliki keyakinan bahwa ini perbuatan baik, ini perbuatan yang seharusnya dilakukan, yang tidak dilakukan. Artinya seperti itu ya. Nah, sehingga akan lebih kuat ketika sebelum kita melakukan restitusi, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya kan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya kan? Nah, berarti kan kita harus tahu ya perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan dan peraturan. Nah, di antara kita ambil contoh aja lah, contoh aja, ya kan? Mungkin ini kita sering melakukannya. Nah, coba kita meraba diri kita masing-masing, ya kan? Meraba. Nah, oke, sebenarnya gini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya kan? Itu sebenarnya kan sebuah peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Peraturan kan? Peraturan. Peraturan siapa? Pemerintah. Dan ini peraturan negara. Ini berlaku di seluruh dunia Indonesia ya. Kan gitu kan? Nah, oke. Tetapi kan dari setiap peraturan itu pasti muncul sebuah keyakinan. Ya kan, nanti ada kan. Kira-kira mengapa Pak? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Nah, satu kan mungkin ada yang keselamatan, ada kena debu kan. Nah, kalau keselamatan ya kan. Jadi paling enggak kan kita meyakini adanya apa keselamatan. Nah, terus yang berikutnya juga ada kemarin kan rame-ramenya COVID ya. COVID itu kan ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, ya. Kira-kira apa ya? Selain jaga kesehatan barangkali terhindar dari virus, ya kan? Nah, hal-hal itu kalau muncul dari keyakinan kita, ya kan? Itu artinya kan muncul dari motivasi intrinsik, ya kan? Maka kita akan dengan mudah, dengan sadar, dengan enjoy kita bisa melakukannya, ya kan? Pasti refleks saat kemana-mana sepeda motor mesti cari helm. Tapi kalau itu menganggap suatu peraturan yang merupakan motivasi eksternal, mungkin biar tidak ketilang kalau apa, kan? Nah, mesti kita akan kadang ya abai. Nah, sepeda motor ya nggak butuh helm. Nggak cari helm, mungkin nggak saat dekat pun tidak akan cari helm. Nah itu gitu. Jadi artinya keyakinan itu harus muncul, harus tertanam pada diri anak-anak kita, sehingga anak bisa meyakini dan bisa dengan sadar, yaitu muncul motivasi intrinsik dari mereka untuk melakukan keyakinan tersebut. Itu hadapnya seperti itu. Jadi tidak lagi suatu peraturan yang mereka takuti, yang harus mereka jadi momok, harus menghantui mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi diubah menjadi sebuah keyakinan yang tertanam pada anak-anak kita ya. Oke, next. Nah, itu keyakinan ya. Jadi, maka kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Ingat, tidak lagi sebuah peraturan kelas, karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya, itu kan nanti merupakan sebuah keyakinan yang dapat mengarahkan pada kegiatan-kegiatan disiplin positif yang dengan sadar, ya kan, anak dengan sadar, dengan sukarela anak dapat melakukan secara terus menerus, yaitu sehingga menjadi pembiasaan. Nah, ini beberapa cara, ya kan, atau prosedur atau yang bisa kita lakukan saat kita membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama cara-caranya Bapak ya, mungkin cara-caranya kan mungkin bervariasi ya. Tapi ini kalau kita ambil dari modulnya itu yang pertama gini, langkahnya
mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Oh ya, tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum melakukan ini, mungkin kita harus mengarahkan anak, harus memberikan pemahaman anak. Inilah nilai-nilai hal yang baik, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Sehingga anak saat kita membuat peraturan tidak wasal seenaknya ya. Jadi anak sudah terprogram, terarah dengan nilai keyakinan yang sudah ada pada dirinya tadi ya. Itu yang pertama, intinya kita harus mempersilahkan anak untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa yang akan disepakati di kelas. Ya kan? Biarkan aja mereka mengalir, ya kan? Pengen memunculkan peraturan apa. Nah, terus langkah berikutnya itu mencatat semua masukan. Jadi semua yang diusulkan atau disampaikan anak kita catat. Mungkin kita bisa di papan tulis, ataupun mungkin kita bisa menyajikan di media pakai kertas atau apalah. Yang penting tulisan itu bisa dibaca oleh semua anggota kelas. Nah, setelah kita mencatat masukan-masukan anak, nah jangan lupa gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Jadi intinya kita harus menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Ya, misalkan ada usulan anak tidak membuang sampah sembarangan. Kan berarti ada kata tidak, itu kan negatif kan. Nah, berarti kita harus mengubah menjadi kalimat positif. Mungkin bisa diubah jadi buanglah sampah pada tempatnya, atau mungkin bisa dijagalah kebersihan. Nanti mengarah ke sana. Jadi jangan sampai muncul kata-kata negatif. Berarti ubahlah menjadi positif. Nah, kemudian setelah kita mengubah kalimat-kalimat tadi menjadi kalimat positif, maka berikutnya adalah tinjau ulang keyakinan kelas tadi. Kita tinjau bersama-sama, ya kan? Nah, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi sebuah keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Kenapa? Karena kan usulan anak tadi itu kan mungkin ada memiliki substansi atau inti yang sama, ya, yang bersama, sehingga mungkin bisa dispesifikkan, bisa disatukan menjadi kalimat yang lebih efektif. Mungkin kalau masukannya ada 15 peraturan, mungkin kita bisa kalau kita kelompokkan itu bisa jadi hanya ada 10 atau 9, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, langkah kelima yaitu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang lagi. Oke, selalu tinjau. Bu ya, selalu kita tinjau dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah, termasuk guru dan semua warga murid atau siswa. Nah, berarti selalu kita tinjau, terus kita sepakati, ya, dan itu kita laksanakan bersama. Berarti kalau peraturan atau kesepakatan kelas berarti yang itu berlaku untuk siapa? Semua. Berarti warga kelas kan? Nah, termasuk Bapak Ibu guru di kelas itu tentunya, ya kan? Nah, mungkin kelas saya akan beda dengan kelas yang lain. Karena kita punya peraturan atau keyakinan kelas ya berbeda-beda, tergantung dari kesepakatan yang sudah kita buat bersama tadi. Nah, berarti tentunya ya Bapak Ibu guru siswa harus konsisten ya, harus mengikuti atau melaksanakan keyakinan kelas itu. Nah, yang selanjutnya terakhir ke sebelumnya. Nah, itu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Nah, berarti bisa ditempel di dinding sehingga semua warga sekolah dapat melihat dengan jelas, dengan baik. Nah, diharapkan dengan adanya keyakinan kelas ini anak-anak itu terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga berdampak pada pembiasaan yaitu positif yang kita namakan dengan disiplin positif. Nah, itu pembiasaan. Nah, tetapi jangan lupa mungkin keyakinan kelas itu perlu ditinjau secara berkala. Ya, mungkin saat ini gini ya, mungkin nanti
4 bulan ke depan atau 1 semester ke depan mungkin kita bisa tinjau ulang. Barangkali ada hal-hal yang baru yang perlu dimasukkan dalam keyakinan kelas tersebut. Tapi tentunya berarti tidak boleh sendiri, harus sepakat semua kelas, harus sepakat. Intinya adalah kesepakatan kelas itu. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa dokumentasi proses pembuatan keyakinan kelas, ya kan? Ini sebenarnya itu video, cuma tak buat saya pindah ke PPT jadi hilang. Banyak kan di Canva tadi, ya hilang. Iya, saya juga tahu itu. Oke, next Budi. Nah itu saya menggunakan papan terus Bapak Ibu. Saya tidak menggunakan kertas plano ya. Jadi saya tempel di papan tulis itu masukan anak, ya kan? Iya pas kebetulan anone delala yang masih itu delala yang masih itu ya udah gitu ya. Nah itu banyak masukan anak, mungkin satu anak saya beri kesempatan untuk membuat 3 peraturan, ya kan? Meskipun 3 itu nanti kalau dispesifikkan pun saya tinjau hanya ketemunya 9 itu. Kalau dihitung banyak itu berarti 20 ya kali 2 katakanlah berarti 2 kali 2 ada 40 peraturan. Cuma kalau kita kelompokkan itu pada poinnya hanya ada 9. Oke, lanjut. Nah ini beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya kan? Mungkin bisa dicermati, ya kan? Keyakinan kelas saya berdasarkan inspirasi anak-anak saya. Ya semoga aja anak-anak bersedia untuk konsisten ya dalam melaksanakan itu sehingga bisa tercipta disiplin positif yang baik gitu. Mungkin lanjut Budi. Nah oke. Untuk topik selanjutnya ya itu kan ini kita kan serangkaian ya sebenarnya materi awal dari sampai ini itu adalah saling keterkaitan Bapak Ibu semuanya. Tentunya kan gini, ketika ada keyakinan Bapak Ibu ya berarti kan kita harus mengontrol, ya kan? Pasti akan mengontrol setiap kegiatan perilaku anak, ya kan? Apakah ada yang melenceng dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, ataukah mungkin yang tidak sesuai dengan sikap-sikap positif, ya kan? Maka di sini kita akan belajar itu tentang 5 posisi kontrol. Nah 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum. Mungkin kalau kita sambil merefleksi zaman dulu kala ya tadi ya. Nah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya gitu, ya kan? Tadi saya membaca contoh menghukum terlambat. Silakan Nah di lapangan, push up dan lain, ya kan, itu menghukum. Nah berarti biasanya kata-katanya berarti patuhi aturan saya atau awas kamu selalu salah dan lain-lain. Itu biasanya bernada agak kasar dan keras gitu ya. Itu penghukum. Next week. Nah berikutnya adalah posisi kontrol kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, terus pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya kan, dan bersalah atau rendah diri. Nah biasanya gitu, ya kan. Biasanya pembuat rasa bersalah itu kadang menggunakan kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kan itu kan sudah membuat menyinggung anak ya, sehingga anak seolah-olah merasa bersalah sudah mengecewakan. Kadang berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya kan. Nah gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, ya kan. Sering ya, dulu juga saya seperti itu mengatakan itu kan. Nanti kalau begini anak orang tahu kalau tahu gimana, ya kan? Atau mungkin kita bisa coba yang baik, ya kan. Nanti kalau ketahuan bapak kepala sekolah nanti saya dimarahi loh, kan. Meskipun saya seperti itu, tapi itu membuat anak seolah-olah merasa
bersalah, ya kan, atas tindakannya. Nah itu apa namanya, membuat merasa bersalah. Nah oke. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, ya kan. Nah itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, gitu. Nah contoh kata-kata yang bisa dipakai itu ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya, itu apa namanya, teman. Nah, dulu pun saya juga berasumsi ya, kalau sebelum matematika kan awal sini mapel yang sulit, ya kan. Kadang anak takut, ini kan, karya. Nah, itu kadang juga dulu itu juga saya juga apa namanya sering memposisikan ini sebagai teman. Bagaimana biar anak-anak itu apa namanya, nah suka, ya soal suka, berarti familiar, tidak lagi takut ketika ketemu gurunya di pelajaran matematika, nah gitu ya, itu teman. Nah dan apa namanya ini membuat posisi kontrol bagi teman ini juga memiliki dampak negatif. Cenderungnya anak itu hanya patuh, hanya taat kepada salah satu guru saja, tetapi mungkin tidak dengan guru yang lain. Kenapa? Karena dia merasa dekat dengan guru itu, ya kan? Dia merasa dekat, merasa sebagai teman, merasa apa namanya ya sering dibantu atau bagaimanapun. Oke. Posisi kontrol yang ketiga adalah pemantau. Nah pemantau ya. Nah memantau berarti mengawasi, Bapak Ibu ya. Nah pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau. Jadi pemantau ini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Sudah ada. Jadi misalkan ada peraturan berarti kita memantau. Oh, berarti anak ini sesuai dengan peraturan enggak? Kalau enggak berarti konsekuensinya apa dan seterusnya. Jadi dia memantau. Memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ada. Memantau. Nah, biasanya seseorang saat berperan sebagai pemantau, dia kadang menggunakan apa namanya kata-kata itu peraturannya apa? Dia menanyakan, kadang gitu. Karena kan sudah ada peraturannya. Oke, berikutnya apa yang telah kamu lakukan? Ya kan, untuk melakukan dan sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini pemantau. Jadi kalau pemantau biasanya anak otomatis dia akan tahu, dia sudah tahu apa peraturannya, apa namanya konsekuensinya. Karena si pemantau itu selalu berdasarkan atau berpatokan pada peraturan dan konsekuensi. Oke, lanjut. Yang kelima adalah manajer. Nah ini sebenarnya cara terbaik, yaitu kita harus sebagai manajer ya. Yaitu manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini manajer, ya kan? Berarti kan beda dengan tadi apa, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Kalau pemantau kan pokoknya melanggar konsekuensinya apa, berarti kerjakan, kan itu kan pemantau, ya kan. Tapi kalau manajer dia tidak seperti itu, dia akan apa namanya berkomunikasi, ya kan, dengan murid. Nah, di mana murid itu diajak untuk mencari solusinya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya berdasarkan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kebutuhan murid, kondisi murid tersebut. Jadi sebuah tawaran pilihannya. Nah biasanya seorang manajer itu yang pertama dia akan menanyakan apa yang kita yakini, ya. Nah kemudian apa yang kamu meyakininya. Nah dan jika kamu perbaiki ini, hal apa yang menunjukkan apa tentang dirimu. Nah selanjutnya apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ini posisi manajer. Jadi cenderungnya
dia menawarkan opsi-opsi solusi pada anak yang melakukan kesalahan sesuai dengan kemampuannya. Oke, selanjutnya adalah segitiga restitusi, ya kan? Ini restitusi. Saat kita berposisi sebagai manajer, maka disarankan, diharuskan kita menggunakan langkah-langkah yaitu segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita menstabilkan identitas anak supaya anak itu tidak berlarut-larut merasa bersalah, ya kan? Biar kepercayaannya itu muncul, timbul kembali. Ya, dia begitu. Nah, dalam melakukan menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kata-kata, yaitu bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bisa kita sampaikan supaya anak merasa percaya dirinya muncul kembali. Kemudian bisa jadi yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu kata-kata bisa kita sampaikan. Tetapi harus hati-hati. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita nggak boleh berhenti di sini, ya kan? Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Maka harus langsung diikuti dengan langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita harus mengetahui, ya, mencari informasi kenapa anak melakukan hal itu. Yaitu kita bisa bertanya, yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu kita harus kita tanyakan. Karena kan pastinya setiap individu itu saat melakukan sesuatu dia pasti punya alasan dan punya tujuan. Nah, atau kita bisa menggunakan kata-kata lain, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu kita bisa sampaikan ke anak, kita bisa tanyakan ke anak, ya, untuk menggali informasi, ya kan. Nah, setelah melakukan langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, maka kita harus melakukan langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, yaitu menanyakan keyakinan terhadap anak. Tentunya anak kan sudah punya nilai-nilai kebajikan yang ada di dirinya, karena pasti setiap anak mesti punya sisi positif, ya kan. Berarti sudah memiliki karakter positif. Nah, dan tentunya anak juga sudah punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, sehingga kita bisa menanyakan keyakinannya, yaitu dengan menggunakan pertanyaan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, kalau itu muncul, nanti anak akan kembali ke sesuai dengan keyakinan positifnya. Nah, atau bisa jadi kita bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau mungkin bahasa-bahasa lain yang bisa membawa anak itu menuju hal-hal yang lebih positif. Nah, di menanyakan keyakinan kelas ini nanti langsung kita ikuti dengan beberapa pertanyaan yang memberikan opsi kepada anak, ya kan, dalam rangka memperbaiki kesalahannya atau mencari solusinya. Tentunya opsi-opsi itu kita tawarkan ke anak. Berarti bukan kita yang memberikan atau membuatnya, tapi kita menawarkan solusi itu kepada anak. Tentunya dengan berbagai pertanyaan yang menuntun anak untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, inilah langkah-langkah pada segitiga restitusi. Berarti kalau orang sudah melaksanakan 5 posisi kontrol sebagai manajer, berarti dia belum tentu menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau seorang guru sudah menggunakan langkah segitiga restitusi, maka dia pasti sudah memposisikan sebagai manajer dalam melakukan kontrol perilaku anak. Nah, itu. Nah, ini diharapkan akan terjalin kebiasaan-kebiasaan positif, yaitu pembiasaan disiplin positif pada anak, yang diharapkan pada endingnya yaitu anak-anak kita yaitu memiliki karakter-karakter sesuai dengan yang diharapkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Nah, barangkali mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui diseminasi, ya, disiplin positif. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu.
Tidak ada. Udah siang ya. Ya udah makan. Ya oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ilmu baru ya. Barangkali bisa kita terapkan ke dalam anak-anak kita. Tentunya kita memiliki tujuan positif, yaitu membuat anak-anak hebat yang memiliki karakter dan memiliki pembiasaan-pembiasaan yang positif. Oke, cukup itu. Kalau nggak ada tanyakan, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas keyakinan. Keyakinan kelas kan peraturan kelas, yaitu peraturan kelas, keyakinan kelas yang nanti kita akan sepakati bersama. Masih ingat? Nah, sekarang gini. Oke, kamu nanti silakan menuliskan peraturan kelas yang kamu temukan di sini sebanyak 3. Tiga ya. Tuliskan 3 peraturan kelas di sini yang kamu ingin. Oke, siap? Tulis yang baik, yang jelas, ya. Oke, nanti kita akan baca di sana yang sudah. Nah, nulisnya nanti di sini ya, nulisnya di bagian yang tidak ada lemnya ya. Jadi nanti yang ada lemnya kan bisa nempel kan? Nah, coba. Semuanya. Tulislah peraturan kelas yang kamu inginkan. Membuat 2 dulu. Tulis ya. Ditulis dulu. Nanti dulu. Saya buat. Nanti aja. Nanti ya. Ini tak kasih dulu ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu kelas ya. Masih kan kalau kita tulis pakai aksara Jawa? Masih. Ke ya. Berarti iya kan? Ya kan? Kelasnya itu kelas. Ya yuk kita kesepakatan. Sudah? Yang sudah menuliskan silakan ditempel di sini. Oke, ini tempel. Silakan. Satu-satu. Yuk, yang sudah, oke. Nah. Boleh, silakan tuliskan. Oke, yuk berikutnya. Boleh. Ya Bapak, yang sudah silakan ditempel di sini. Nanti gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kita akan pilih peraturan yang sudah kamu tulis. Ya kan? Kita akan kelompokkan. Tulis dulu. Masa ada yang jawab lagi?
Bawahnya boleh. Boleh bawahnya. Kalau ketinggian boleh bawahnya ya. Mana ya? Bawahnya sedikit. Bawahnya. Ayo. Ayo yang lain. Kayak gitu. Satu-satu gantian yuk. Satu-satu yang sudah langsung duduk. Oke. Yang sudah duduk. Ayo. Boleh silakan. Sudah berapa orang? Tiga ke sana ya. Ya, geser sini. Ya ya. Yes. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Yang belum siapa yang belum? Ya. Drill. Bangunku. Sabar. Kamu masih dalam. Sudah ya? Masih ada yang belum? Apa sih? Masih siapa lagi belum? Ini cuma satu. Nanti nunggu siapa? Tidak. Oke, baru akan tulis semua yang ada di sini. Yang ada di sini satu ya, tak tulis dulu ya. Nanti dari sini ada siapa itu? Yang masuk itu ini harus mengikuti pelajaran. Nah, ini satu, bagus. Berarti apa? Harus mengikuti pelajaran. Dan ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Ini membuang sampah pada tempatnya. Ayo yang lain dulu. 3. Ya ada. Ambil ini saja. Yang lain ya dengarkan ya. 3, tidak boleh mengejek teman. Ini berarti tidak boleh mengejek teman. Oke. Terus ada lagi kita harus rukun. Nah, berarti 4 harus apa? Harus rukun. Rukun dan tertib. Oke. Terus ada lagi nih, tidak boleh apa? Membeli teman. Nah, ini 5. Tidak boleh membeli ya. Tidak boleh Tidak boleh. Kenapa Nizam tidak minta izin terlebih dahulu? Terburu-buru. Oh, terburu-buru ya. Oke. Baiklah, kira-kira apakah Nizam bisa memperbaikinya? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Pak. Ingat ya? Oke. Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu lakukan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Oke, berarti Nizam sudah tahu ya bahwa kalau tidak mengikuti ekstra itu artinya tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, karena tidak tertib sekolah. Oke, nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada Pak Guru atau kepada pembina pramuka. Baiklah itu ya. Mungkin selain Nizam harus minta izin ke Pak Guru atau ke pembina pramuka, kira-kira ada nggak pilihan lain yang mungkin bisa Nizam lakukan? Saya mengikuti
umrah dulu baru ikut ajakan ayah ke rumah nenek Pak. Oke, baiklah. Berarti Ijam pilihan Ijam ya diantara ya. Berarti bisa ikut istirahat dulu, terus setelah istirahat baru ikut ayah ke rumah nenek. Itu ya. Oke, ya. Nah, berarti Ijam sekarang sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah, ya kan? Nah, setelah tertib aturan sekolah, berarti kita bisa menjalankan kegiatan kelas kita, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya aturan-aturan sekolah bisa kita lakukan dengan baik, ya kan? Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Ya, oke, terima kasih. Ya, semoga ke depan Ijam lebih tertib lagi untuk kegiatan sekolah, orkestra, maupun yang lainnya. Oke, semangat ya. Terima kasih. Nah, sudah.